Kristen Protestan. Oh, oke. Kita akan membahas kali ini temanya adalah Tuhan Mukondo. Mau membahas ini atau mau bertanya tentang agama saya aja atau pemahaman saya tentang agama Kristen? Mau bahas apa? Apa ini Tuhan Mukondo? Maksudnya Tuhan Mukondo model apa ini? Oke, jadi beberapa waktu lalu ada akun bernama Mata Pisau dan ada namanya Robert Lele, dan dia adalah seorang Kristen yang membuat sebuah tema Nabi Mukondo. Nah, ternyata aku berani membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, siapa yang Mukondo. Nah, pertama aku buktikan kalau Yesus tidak pernah bekerja. Yang kedua aku buktikan kalau Yesus menurut Matthew Henry hidup dari minta-minta alias minta sedekah. Yang ketiga, dalam kitab kalian memang iya, ketika dia pengen makan minta, ketika pengen naik keledai ngambil punya orang, ketika mau bayar pajak orang disuruh dia mancing, ketika mau beli pedang orang disuruh jual budak. Nggak ada effort dia untuk Kita kalau memperbandingkan Tuhan dengan Nabi udah nggak sejajar gitu loh. Artinya bentar. Sebenarnya memang gak sejajar, tapi masalahnya si Robert Mukondo yang membandingkan Nabi gua dengan Tuhan kalian, tapi malah lebih tinggi harga diri Nabi gua dibandingkan Tuhan kalian gitu. Nabi gua nggak pernah terkutuk, Tuhan kalian pernah terkutuk gitu. ya, makanya saya bilang kalau kita perbandingkan Nabi ke Nabi, Tuhan ke Tuhan gitu loh. Loh, Tuhan kalian kan Nabi. Tuhan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Gue nggak tahu dong. Lu udah nggak percaya lagi sama Tuhan lu sampai lu tanya sama gua. Maksudnya gue lebih hebat daripada Tuhan lu gitu. Atau emang kalian nggak bisa? Ya bisa jadi nggak bisa. Terus masalahnya apa? Bisa jadi. Iya, kan lu yang tanya. Atau lu nggak bisa? Ya gue jawab. Ya kalau memang nggak bisa, terus kenapa? Iya ya, minimal berusaha lah. Udah diusahakan sama Bunda Mila. Nggak apa-apa Bunda Mila. Kalau gua nggak peduli si Edis mau deportasi atau nggak, karena gua bukan orang yang pengen kali dia deportasi. Kalau perlu dia disodom di sana sama teman-teman lu yang di Amerika sana kan. Gue cuman pengen di sini membahas tentang agama. Nah sekarang gue tanya sekali lagi, lu nggak mampu bahas tema ini, Tuhan Mukondo? Oh nggak mampu, bilang dong. Jadi gue nggak berharap sama lu. Gue pikir lu tadi berani bahas ini. Ini berani banget nih orang Kristen naik ke komal gua bahas tema Tuhan Mukondo. Robert Lele aja mencret bahas ini. Ternyata lu nggak berani, cuman pengen bahas Edis. Oh, kirain. Yaudah ya. Teman-teman, kita akan membahas di sini ya Mukondo itu sebenarnya aduh, udah kabur gitu aja. Cuman kabur gitu doang. Ya halo great man. Agamanya apa great man? Halo great man. Tolong dong. Assalamualaikum. Agamanya apa bang? Masa lupa suaraku ah. Aduh, kayak penting kali abang ini sama aku lu. Aku tuh nggak suka aku nggak
Bang, abang jangan kegeeran kayak seolah-olah abang penting buat hidup aku sehingga aku ingat-ingat suaramu. Kamu siapa? 4 kali Aku tanya, lupa. jawab Halo. aja, aku NPD kali kau bang. Memang nggak peduli aku siapa kau, namamu siapa? Aneh orang-orang ini loh. Aku Siapa kau, Bang? Kristen Protestan. Oh, oke. Kita akan membahas kali ini temanya adalah Tuhan Mokondo. Mau membahas ini atau mau bertanya tentang agama saya aja atau pemahaman saya tentang agama Kristen? Mau bahas apa? Apa ini Tuhan Mokondo? Maksudnya Tuhan Mokondo modal apa ini? Oke, jadi beberapa waktu lalu ada akun bernama Mata Pisau dan ada namanya Robert Lele, dan dia adalah seorang Kristen yang membuat sebuah tema Nabi Mokondo. Karena aku seorang pelajar, aku cari tahu ada nggak sih nabi di dunia ini yang Mokondo. Maksudnya itu bahasa Mokondo ini bukan bahasa yang ada di KBBI, tapi istilah gaul untuk laki-laki yang punya kelamin tapi tidak berfungsi, atau ya Singkatan lah ya. Singkatan lah ini ya, singkatan bukan. ya. Iya singkatan, modal Kenti doang. Nah, ternyata aku berani membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, siapa yang Mokondo. Nah, pertama aku buktikan kalau Yesus tidak pernah bekerja. Yang kedua aku buktikan kalau Yesus menurut Matthew Henry hidup dari minta-minta alias minta sedekah. Yang ketiga, dalam kitab kalian memang iya, ketika dia pengen makan minta, ketika pengen naik keledai ngambil punya orang, ketika mau bayar pajak orang disuruh dia mancing, ketika mau beli pedang orang disuruh jual budak. Nggak ada effort dia untuk memberikan orang. Ada di beberapa ayat si Robert Lele mengatakan dia kan bisa nurunin makanan dari langit. Iya, ceritanya begitu, tapi dia sendiri mengatakan angkatan yang jahat ini tidak akan melihat satu tanda kecuali tanda Yunus. Jadi sebenarnya tuh gue bingung dengan agama kalian gitu loh. Satu ayat berkata A, satu ayat berkata B, kontradiksi. Yang kedua, kenapa setiap menuduh agama kami kok ada di tubuh agama kalian semua gitu, kayak dibilang Nabi Mokondo ternyata Tuhan kalian yang Mokondo. Iya, aku tuh bingung, betul-betul luar biasa kalian itu gitu loh, nggak tahu malunya gitu sih. Great man, silakan lu mau bantah boleh, mau bahas juga boleh. Ya, oke, baik. Jadi gini Uni Ripa, kita kalau memperbandingkan Tuhan dengan Nabi udah nggak sejajar gitu loh. Artinya bentar. Sebenarnya memang gak sejajar, tapi masalahnya si Robert Mokondo yang membandingkan nabi gua dengan Tuhan kalian, tapi malah lebih tinggi harga diri nabi gua dibandingkan Tuhan kalian gitu. Nabi gua nggak pernah terkutuk, Tuhan kalian pernah terkutuk gitu. ya, makanya saya bilang kalau kita perbandingkan nabi ke nabi, Tuhan ke Tuhan gitu loh. Loh, Tuhan kalian kan nabi. Tuhan mana? Tuhan kalian, Yesus itu kan nabi dia nih. Barang siapa yang menerima nabi sebagai seorang nabi, dia akan mendapatkan nih. Masa kamu nggak tahu itu sih? Iya, bisa dibilang dia nabi, guru, junjungan, Ya udah kalau gitu setara dong. teladan. Bedanya adalah nabi ini kalian tuhankan. Ketika dibandingkan dengan nabi kami, di bawah nabi Bukan. kami kualitasnya kan gitu. Jadi gini Uni Ripa, karena beda pemahaman kita, kami kan Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi gitu. Jadi kalau Islam kan tauhid gitu loh. Jadi dan ini nggak akan pernah bisa menyatu dalam pemahaman ya. Dalam Sorry, pemahaman. lu kepas ya? Kau kepas ya? Kata orang-orang kau kepas. Gini loh bro. Udah Greekman aja Siapapun- panggil. Siapa nama kau? Aku nggak peduli ya. Yang perlu kau Greekman. iya terserah kau lah. Pertama, kau tidak berhak untuk mengatur orang diskusi dengan tema apa, kecuali kau itu badan negara ya, lembaga negara seperti pihak kepolisian, pihak-pihak yang memang membahas tentang itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau lu sanggup membahas itu silakan lu jelasin. Kalau lu nggak sanggup, jangan orang yang lu salah-salahin gitu loh. Lu tanya aja ke gua di sini. Komal ini bukan untuk Gini buang-buang waktu. loh, kalau saya Dan bertanya sorry, sama bentar. Uni, Siapa yang berniat menyatukan paham Kristen dengan paham Islam? Kayaknya terlalu pede banget sih kalian. Sorry ya, gue juga pengen orang seluruh dunia ini tahu betapa jomplangnya perbedaan cara berpikir Oten dengan cara berpikir Islam. Islam menuhankan Tuhan, kalian menuhankan manusia yang dikatakan Tuhan. Kita beda banget, memang kita beda banget. Islam Tuhan yang mutlak absolut satu, Tuhan kalian katanya satu tapi ada tapinya 3. Kita beda bro. siapa bilang 3? Di Alkitab nggak ada dibuat 3. Katanya lu percaya Tritunggal. Tri itu satu, Tri itu 3, tunggal itu 1. 3 kepribadian, 1 hakikat. Nah, gitu berarti loh. ada 3-nya kan?
Tiga kepribadian, satu Ya, hakikat. yang tiga apanya? Bapa, Roh Kudus, Firman. Firman Iya. menjadi daging. Yohanes Iya, 1 gua ayat tahu. 1. Hakikatnya satu, pribadinya berapa? Tiga kepribadian. Ya udah, kan gue bilang kalau kami ya mutlak satu ya satu, nggak ada Beda kan? embel-embel tapi. Jadi gini Uniripa, kita gini nggak bisa ini di mixer dalam pemahaman ketuhanan kita karena satu Tuhan kita beda, Nabi kita juga berbeda. Memang Tuhan kita beda. Tuhan lu orang, Tuhan lu roh sama orang, Tuhan kami Tuhan. Yang mau menyatukan siapa Kepas? Jangan kepedean. Di sini saya membongkar cara berpikir kalian supaya orang sadar. Begini loh cara berpikirnya Oten, bahwa Tuhannya katanya satu tapi tiga. Jadi kayak gini, ya si cantik sih tapi hidungnya kotak. Itu nggak cantik namanya. Ini sih tapi, itu ada tapinya, artinya tidak absolut. Lu tahu absolut nggak? Mutlak. Nah kalau Tuhan kami ya satu, nggak ada tiga-tiganya. Apanya yang tiga nggak ada? Nah, Tuhan kami itu satu secara esensi. Sementara Tuhanmu itu kau bilang tadi satu secara hakikat, tapi kau bilang tiga pribadi. Sekarang aku tanya, kau ngerti nggak arti hakikat itu apa? Jadi gini Uniripa, jadi kita ini ya kan makanya saya bilang tadi itu Uniripa kan nggak membaca Alkitab dengan keseluruhan dengan berhikmat, jadi wajar salah menafsirkan. Ya udah kalau Ketika gitu lu yang tafsirkan kita bicara- Kepas, lu yang tafsirkan karena gua dianggap salah. Orang yang berhak mengatakan gua salah adalah orang yang tahu mana yang benar. Sekarang gua minta kebenaran tentang definisi Tritunggal itu apa, jelasin dan jelaskan apa definisi hakikat. Banyak cerita lu Kefas. Kalian itu Oten itu suka banget nuduh-nuduh orang tanpa bukti ya. Kau nggak benar tapi nggak bisa nunjukin mana yang benar. Kalian Ya. salah tapi nggak bisa nunjukin mana yang benar. Inilah kalian, kebiasaan kalian. Jadi gini, ini karena gini, kalian gini, tuh ya. ngaku-ngaku diri kalian tuh punya Tuhan dan Nah, diri kalian. Jadi seolah Yesus omongan kalian tuh benar Kristus. aja gitu loh. Gini. Yesus Kristus ini bagian dari Bapa. Dia diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman, untuk menggenapi firman Tuhan. Diutus Ya. sebagai apa dia? Diutus. Ya diutus. Sebagai apa? Ya, sebagai guru. Ya, sebagai guru, sebagai Tuhan. Udah. Di mana dia diutus sebagai Tuhan? Di mana Bapak Yohanes mengatakan kalau 13 ayat dia- 13. Yohanes 13 ayat Itu 13. kurios. Kurios itu dari kata Tuhan, Lord. Banyak orang yang juga jadi Tuhan. Gini Lu loh. akui Tuhan banyak. Yaudah Di sekarang gue Alkitab- tanya. Kalau ada yang bernama kurios berarti Tuhan. Tunggu dulu, jangan dulu Tunggu. kita ke kurios. Sekarang Loh. di LAI ini Alkitab yang Kata kami Tuhan dalam kitab lu itu berasal dari kata kurios. Kenapa gua harus diikat dengan bahasa Indonesia sementara kitab lu pakai bahasa Yunani, Bre? Kata kurios itu, lu tahu nggak kata kurios itu definisinya apa? Aduh, kayak gini mau gini diskusi loh. sama- Jadi sama kita nanti ibunya jadi ke situ Gembalang. nanti original text kata kurios. Oh iya dong, kalau lu nggak mau ikut ilmu ya udah lu turun ke bawah. Gua nggak suka dibohong-bohongin sama orang yang cuma doktrin doang. Gua butuh di sini ilmu. Gua bukan butuh bacot. Kalau lu mau ngebacot di gereja aja. Begini Lah, loh. Kok lu Kalau- kalau kalau menghalangi kita gua untuk bicara pintar? ilmiah, Kenapa nih Oten-Oten menghalang-halangi kita buat pintar membahas teks asli? Itu ilmunya ada loh, namanya ilmu linguistik atau filologi. Kenapa ketika kita ngebahas teman-teman ilmu tentang filologi, kenapa Oten-Oten malah melarang kita untuk menggunakan kaidah ilmu? Gue bingung deh dengan kalian nih. Lu lihat nih ya. Kalau lu bilang kata kurios itu adalah representasi dari istilah untuk pencipta alam semesta, lu harus menuhankan banyak orang, termasuk pemilik keledai yang diambil sama Yesus, ya, ditunjukin sama lu, ya. Jadi ketika Yesus itu mau ambil keledai, dia bilang kalau yang punyanya nanti melihat kamu, katakan Tuhan membutuhkan. Nih di Lukas pasal 19 nomor 24. Dan lu lihat di situ teks aslinya Kepas, ya. Di Lukas pasal 19, lalu katanya kepada orang-orang berdiri situ, ambillah, bukan ini nih, sorry. Ya mana nih? Salah gua. Nih, Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai. Lu lihat di Lukas 19:33, empunya memiliki di situ, itu padanan katanya adalah kurios. Sekarang gue tanya, apakah Yesus memiliki alam semesta ini? Kalau dia memiliki alam semesta, tolong lu kasih datanya di mana? Jangan kayak si Bilis ngaku-ngaku diserahkan kuasa langit bumi. Sama kayak si Bilis ngaku-ngaku itu. Tunjukkan kalau dia pernah mengaku, akulah pencipta Kalau alam si semesta dan Billy penguasa. kan oneness, gak Tritunggal gitu loh. Si Bilis, gue bilang si Bilis, lu tahu si Bilis nggak? Iblis itu pernah ngaku-ngaku kalau kepada dia telah diberikan kuasa.
Sementara ada juga tokoh yang ngaku-ngakunya namanya Yesus sih, tapi setelah mati katanya ngaku-ngaku diberikan kuasa juga. Orang kalau memiliki kuasa nggak diberikan, dia pemilik kuasa itu, dia yang memberikan. Nah, lu baca nih, Lukas pasal 19 nomor 33. Nih, gue tunjukin sama lu biar lu tahu apa arti kurios. Gue bingung sama kalian-kalian ini loh, nggak suka banget sama ilmu pengetahuan. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah yang empunya. Lu baca di sini yang empunya di sini pakai kata apa di sini ya? Nih lu lihat nih. Orang yang punya adalah nih, autos kurios. Mana nih? Kurios, autos. Nih. Tuhan lu tuh disebut kurios juga, bukan berarti dia pencipta alam semesta. Dia pemilik jemaatnya, oke lah, gue terima. Itu pun gagal memiliki jemaatnya karena cuma 12 biji orang juga mengkhianati dia, 2 orangnya. Katanya dikasih Bapa, nggak ada yang bisa ambil. Tahu-tahu, ini kadang Yesusnya lucu ya. Dia bilang gini, apa yang diberikan pada Bapa kepadaku tidak ada yang bisa mengambilnya. Tahu-tahu si Yudas diambil iblis, padahal dia yang pilih si Yudas. Gue lucunya sama teman-teman kalian nih. Setiap klaim Tuhan kalian tuh nggak terbukti gitu loh. Jadi gini, bedanya pemahaman terkait dengan Yesus Kristus dengan kami Kristen itu sangat jomplang. Artinya gini loh, kami memahami Yesus ini adalah bagian dari Bapa, yang dimana Yesus ini maksud lu bagian dari Bapak membela diri kayak amuba gitu. bukan amuba, artinya jangan ditafsirkan ke situ amuba membela diri. Jadi gini, tak terpisahkan. Jadi kadang ada juga gini loh. Kalau ngomong tuh jangan bias. Gue satu diksi aja lu di sini. Gue akan tuntut itu untuk dijelaskan. Tidak terpisahkan. Maksudnya Bapa dengan Yesus tidak terpisahkan gitu. Tak terpisahkan. Waktu si Yesus lahir dari rahimnya Maria, keluar dari jalur vagina, itu Bapa juga ikut lahir di situ. Ya enggak lah. Katanya nggak terpisahkan, sekarang jadi terpisah. Nih yang bener gimana nih? Ya memang tak terpisahkan. Ini bukan bicara tentang abstrak, artinya gini loh. Ini bukan tentang bicara logika gitu loh. Apa sih? Lu yang bilang tadi Bapak dengan anak tidak terpisahkan. Pas gua tanya waktu si Yesusnya lahir dari rahim Maria, itu Bapak ikut nggak di situ? Terpisah nggak sama? Sini dua natur gitu loh. Dua natur. Tadi tak terpisahkan. Iya, dua natur itu ada di dalam dirinya Yesus nggak? Ya udah kalau gitu natur ilahi lah keluar juga dari misfinya Bunda Maria. Nah waktu Yesus meninggal, naturnya hilang nggak dari dirinya itu sebagai Tuhan? Kalian tuh nggak konsisten. Makanya kan di Filipi 5:11 kan baca aja. Tau nggak? Tunggu nggak, Kepas. Kau tau nggak? Yang kau tentang ini apa? Pertama, ilmu eksak matematik kalian hancurkan, kalian lantakkan dengan agama kalian. Kedua, ilmu psikologi kalian rusak. Ya, ilmu psikologi adalah di mana Tuhan yang dipercayai memiliki kemampuan sebagai Tuhan mulai dari kecil sampai dewasa itu keluar dari misfi perempuan dan menjadi bayi dan menetek kepada ibunya padahal dia Tuhan tuh. Itu secara psikologis itu merusak pikiran orang tahu. Secara sosial bayangkan kalian Tuhannya punya nggak ada menyusup di buah dadanya Maria. Datanya mana? Di sini saya tuh lagi menyiarkan. Enggak datanya di Alkitab mana? Apa? Yesus nggak ada netek. Yesus nggak ada netek sama Bunda Maria. Ini aku tunjukin. Nggak ada di Alkitab mana, nggak ada. Ada nih. Yesus itu Tuhan, nggak netek dia sama Bunda Maria. Nih gue tunjukin kalau Yesus nih. Nih gue tunjukin sama lu. Di mana ayat berapa, pasal berapa di Alkitab ya? Sabar kau. Nggak ada itu. Di Alkitab nggak ada. Udah berulang-ulang ku baca Alkitab nggak ada. Iya sabar. Kau nih kenapa sih nggak sabaran gitu loh? Heran saya dengan teman-teman Kristiani ini loh. Mereka sendiri menentang kitab mereka. Lukas 11 nomor 27 kau baca itu. Yesus itu nggak netek Ya, sama Bunda Maria. Kau kan minta data, aku kasih data Lukas 11 nomor 27. Kau baca sudah.
Nggak ada Yesus nete. Kau baca dulu ayat itu. Ya Allah, memang lah Oteng ini memang nggak butuh ayatnya pun dikencinginya, nggak peduli. Aku udah kubaca semua Woi, Alkitab. kau baca Aduh, nih dulu itu Ripa. kuat-kuat. Tinggal kau baca Jadi sudah. jangan gini loh nih Kau Ripa. baca Jangan membangun dulu itu, frasa yang Ahmad tidak Jan. sehat. Udah kau baca di bawah dulu ya, nanti kau naik lagi ya setelah kau baca ya. Capek aku berulang-ulang ngomong. Ngajarin kalian aja pun capek kali aku. Kau minta data, aku tunjukkan datanya. Nih ayatnya nih ya, aku sebutkan nih ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tuh, payudara kudus. Payudara kudus, pernah dikenyot sama Tuhan. Aneh kalian ini loh. Kalian ini kadang-kadang tuh agak gimana gitu ya. Yang menulis kitab kalian, yang kalian tentang kami, harusnya kalian demo ke LAI sana gitu loh. Jangan kami yang kalian tentang. Lucu. Ya, Yesus. Ini namanya, tunggu. Ini namanya Yesus baik di hidupku. Ini betul namanya Yesus baik. Bener nggak? Halo? Benar. Ini pasti Benar. Kristen. Itu betul namanya. Sekarang saya bingung ya. Ini yang banyak berbohong nih siapa sih? Orang Kristen atau Yesus? Kamu bilang dia baik, sementara dia menolak dikatakan baik loh. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Ini yang benar yang mana bro? Aku bingung. Coba kalian jawab deh. Kamu yang benar mengatakan Yesus baik atau Yesus yang mengatakan bahwa bukan, dia tidak termasuk yang baik? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saya bingung. Ini yang benar siapa bro? Yesus atau kamu? Coba dijawab deh. Yesus lah baik di hidupku. Oh berarti Yesus yang benar. Ya udah kalau gitu dia nggak baik. Kamu jangan nuduh-nuduh lah. Kalau dia katakan dia tidak termasuk yang baik, jangan dituduh. Kalau dia bukan Tuhan, jangan dituhankan. Kalian tuh suka banget nuduh-nuduh Yesus seperti yang tidak. Apa yang diucapkan Yesus kalian ingkari. Apa yang tidak pernah dia ucapkan kalian tambah-tambahi. Kenapa sih kalian begitu banget? Heran saya. Memang kata-kata Yesus yang diingkari apa? Tuh kata dia, kenapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun, dia orang bukan? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Terus apa lagi? Nah, kenapa kamu bilang dia baik? Berarti kamu meningkat kata dia dong. Udah jelas. Baik, mati di kayu salib. Buat siapa? Ya buat aku lah. Mana coba dia mengatakan dia mati buat kamu? Dia mati itu keinginan iblis. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Orang yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya adalah iblis. Apalagi orang yang menikmati kematian Yesus dan merasa bahwa dosa lu ditebus dan pasti masuk surga dengan kejahatan-kejahatan. Lu NPD banget lu. Ya iyalah, kita kan udah ini. Oh jadi walaupun lu berdosa lu tetap masuk surga gitu. Oh iya, mentang-mentang anak Tuhan gitu yang aku. Yang penting aku aja dulu anak Tuhan ya. Langsung Ya, bisa masuk surga. Jaminin anak Tuhan. Ya, coba tunjukin jaminan Yesus kalau Kristen masuk surga dong. Setahu gua justru yang memanggil Yesus Tuhan nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pasal 7 ayat ke-21 lu baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Gue tanya sama lu, kehendak Bapa yang lu ikutin yang mana? Satu aja. Apa ya? Banyak lah. Ya mana satu aja? Kalau banyak masa satu aja nggak bisa sebutin? Ke gereja ada diperintahkan Bapak nggak? Menuhankan Yesus ada diperintahkan Bapak nggak? Natalan diperintahkan Bapak nggak? Makan B2 ada diperintahkan Bapak nggak? Kalau jangan mencuri, gue nggak bisa buktiin lu nggak mencuri ya. Bisa jadi kalian adalah pencuri semua rata-rata. Karena apa? Dulu Kristen itu melakukan namanya kolonialisme, bukan cuma mencuri, merampok, menjajah lagi. Jadi kalau kalian bilang kami tidak mencuri, itu sesuatu yang klaim, kita nggak bisa buktiin. Ya, yang gua tanya itu di liturgi agama kalian, ajaran agama kalian yang nampak yang bisa kami buktikan tuh. Kayak kalian ke gereja, kami lihat tuh, ada nggak Bapak nyuruh kalian ke gereja? Kalian Natalan, ada nggak perintah Bapak kalian Natalan? Merayakan kematian dan kebangkitan Yesus tuh ada nggak perintah dari Bapak? Menuhankan Yesus, mengajarkan Tritunggal, ada nggak Bapak memerintahkan seperti itu? Kalau tidak ada, ya berarti betul kalian itu yang masuk neraka jahanam. Lu baca dong Matius pasal 7 nomor 21. Tidak setiap yang, bahkan kata Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus dan bernubuat dengan nama Yesus semua adalah pelaku kejahatan. Kata Yesus, enyahlah kalian adalah pelaku kejahatan. Tapi kata Yesus sendiri, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan mati, melainkan Tidak. Apa hidup yang kamu kekal. ikuti dari Yesus?
Ya cara hidupnya. Coba cara hidup apa? Dia tidak menikah, kamu menikah nggak? Dia nggak pernah mandi, kamu mandi nggak? Dia nggak pernah Siapa kerja, yang- kamu kerja nggak? Cara hidup Siapa yang mana yang- yang kamu ikutin? Dibaptis. Aku dibaptis. Kamu dibaptis, Yesus membaptis nggak? Yesus kan dibaptis. Dia dibaptis sebagai apa? Apa gunanya dia dibaptis? Ya dibaptis lah. Berarti kamu mengakui kalau dia itu berdosa. Karena dia sama seperti kamu. Kamu dibaptis untuk pengampunan dosa. Berarti Yesus juga dibaptis untuk pengampunan dosa. Ya, Ya, karena kalau dia datang kalau kayak ke gitu tuh bukan manusia. berarti lu ngikutin cara dia, Bukan bukan berarti lu berarti. ngikutin ajaran dia, tapi dia menjalankan ajaran yang sudah ada menjadi tradisi dia yang kalian ambil sebagai orang di luar Yahudi. Dia dibaptis untuk pertobatan dosa. Nah, lu dibaptis buat apa? Sama kayak Yesus. Ya sama lah. Oh, berarti lu akui kalau dia itu pernah bertobat. Salib ini. Udah lu akui kalau dia pernah bertobat gitu. Pikul salibnya. Bertobat gimana? Loh, dibaptis itu tanda apa? Dibaptis Yohanes itu tanda apa? Ya karena ada tertulis di perjanjian lama. Dibaptis ala Yohanes itu baptis apa, Dek? Pertanyaannya apa? Dan lu sudah akui kalau Tuhan lu dibaptis sama Ya kayak lu. diakui kan emang ceritanya emang kayak gitu nyata ada di Iya, Alkitab. berarti kamu akui dong kalau Yesus itu berdosa dan pernah bertobat. Nih kamu baca nih ya. Makanya besok-besok perbanyak literatur tentang kekristenan ya. Baptis Yohanes, apakah nih? Kita lihat nih. Kalian aduh blunder banget ini. Ya. Enggak blunder. Nih, tengok nih. Matius pasal 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yesus dibaptis pakai apa, Dek? Pakai air. Tanda apa itu? Ya dibaptis. Tanda apa itu? Tanda apa? Nggak berani jawab. Sulit, berat. Konsekuensinya berat ya Pak ya. Mengakui ya. Iya. Kalau Yesus Dia dibaptis jadi manusia. tanda bertobat, berarti Karena dia dia itu bertobat. pernah Tuhan aduh ya Allah, Tuhan kok pernah bertobat sih. Kacau banget ya Allah menghadapi teman-teman Oten ini sampai Tuhan pun dipercaya bertobat. Yaudah, lu akui kalau Tuhan lu pernah bertobat. Akui Tuhan bertobat. Oke, terima kasih. Tuhan bertobat ya guys, Iya. Tuhan bertobat. Udah, ini seru banget ini. Nama siapa sih? Dari gereja mana sih? Gue mau catat ini dong. Gue penting ini. Nggak gue serius. Gue tuh harus besok-besok saya harus mendokumentasikan semua jawaban umat Kristen teman-teman. Karena ini penting sekali buat kita supaya kita mendapatkan wawasan baru ya. Ya, mana tahu nanti. Oke, bentar ya. Namanya Yesus Baik. Akunnya namanya Yesus. Akun Yesus Baik. Akun TikTok Yesus Baik. Yesus bertobat. Yesus bertobat. Oke, terima kasih ya statementnya ya. Ya udah. Dan lu terima Tuhan lu bertobat gitu. Ya terimalah. Dia ajarin cara bertobat gimana. Oh, Dia berarti ajarin. tobatnya itu pura-pura, bukan tobat Iya. beneran. Dia menunjukkan gak ada tobat pura-pura. Kalau dia tobat pura-pura Oh, nggak berarti naik dia ke surga. berarti dia memang betul-betul tobat beneran. Nggak naik ke surga dia. Bisa naik ke surga. Enggak, waktu dia dibaptis itu dia tuh tobat beneran atau tobat pura-pura? Dia menggenapi apa yang tertulis di perjanjian lama. Iya, masalahnya tobatnya itu beneran atau tobat pura-pura? Ya pasti ya bener lah. Oh iya, ya udah. Oke lah, Tuhan yang bertobat. Teman-teman ya, saudara kita sudah mengakui kalau Tuhan yang bertobat. Aduh ya Allah ya Rabbi. Terus apa Udah dong, lagi? Kak. Ya udah nggak apa-apa, terima kasih ya udah mengakui kalau Tuhannya berdosa. Layak gitu jadi Tuhan kalau ada yang dan kamu tetap menerima itu sebagai Tuhan gitu, yang bertobat itu. Terimalah karena dia tahu jalan ke surga kok. Daripada orang yang dikubur, nggak tahu jalan di surga, tahunya didoain aja kan. Udah. Apa masalahnya orang dikubur? Semua murid-murid Yesus kan masih di kuburan, semua nabi Israel kan masih di kuburan. Yang Ya, beda yang lah, aneh kan? itu Tuhan bertobat, Dek. Ya beda lah, beda orang yang udah tahu jalan ke surga
Tunggu, Ya kan? Yesus tahu jalan ke Beda. surga. Coba tunjukin Tahu dong lah. jalannya, rutenya kemana, gimana? Ya Coba, tahu pernah lah. nggak Yesus ajar yang mana? Coba tunjukin bukti-bukti kalau Yesus sudah ada di surga sekarang, bisa nggak? Ya udah tahu dia akan naik ke surga. Yang Ada mana, di Bu? Alkitab. Yang Udah siapa belajar yang bilang? Alkitab kan? Siapa yang bilang Udah kalau dia sudah ke? Siapa yang bilang kalau dia sudah ke surga? udah baca di Alkitab kan? Al-Quran Ya pun juga makanya ada. Di yang Al-Quran juga mengatakan dia ke menyebutkan surga itu Isa siapa? naik Iya. diambil sama Allah. Ya kan? Oh udah berarti kan? berarti dari bumi bisa dilihat surga ke atas gitu? Ya bisa lah. Oh, jadi surganya bisa dilihat dari bawah bumi, teman-teman. Oh, gitu. Jadi kelihatan surga dari bumi gitu. Hebat sekali ya. Pakai teropong atau pakai mata biasa dilihatnya? Udahlah, kan nggak usah bawa yang ngomong teropong apa gimana, intinya kan Ya dia kan naik. gini loh, orang aja zaman sekarang kalau mau lihat bulan tuh pakai teropong bintang. Berarti dulu ada orang yang pernah bisa lihat surga gitu tanpa perlu ada teropong bintang gitu. Nggak usah blunder kata-kata kemana-mana, ajaran Kok juga blunder? menyebutkan. Gue tuh Ya penasaran iyalah, banget ajaran ada orang bisa lihat surga dari dunia tuh kayak keren banget gitu loh, coy. Lu kebayang Ya, nggak sih keren ada ya. orang cuman berdiri di bumi doang, Wah. ketika dia lihat tuh ada surga, tuh ada bapak lagi duduk. Keren loh. Kau Enggak. sebut juga keren loh. Iya sabar, apa sih biasa Ya aja udah kali. kan kau bisa ngomong Enggak, tunggu banyak-banyak, dulu. nggak Saya bisa. kan lagi edukasi kepada publik gimana sih? Nggak ada, nggak mau saya edukasi Teman-teman, dari menurut dirimu. saudara kita ini, surganya Tuhan mereka itu bisa dilihat dari bumi, guys, gitu. Jadi ternyata ayat yang berbunyi 1 Timotius pasal 6 ayat 18 ya, 16 ya, itu bohong. Bahwa tidak ada yang dapat bahwa loh, gimana sih ini orang? Ini kenapa sih, Bro? Bro, kita kan di sini kan diskusi. Iya, Kan ada yang diskusi. bilang, ya udah kan saya cuma menekankan bahwa ternyata surganya umat Kristen itu bisa dilihat dari bumi, teman-teman. Ya kan, Dek? Tadi Tuhannya bertobat, sekarang ada lagi informasi terbaru nih. Surga bisa dilihat dari bumi. Waduh, ini banyak banget ini datanya. Kau kan yang nanya. Kan kamu yang jawab. Ya udah kan, kau pengen tahu kan? Ya udah kayak Iya, gitu. kan saya cuma ngasih tahu. Ya, kenapa makanya marah? kalau mau pengen ke surga ya ikut Yesus. Ya nggak mau lah, Tahu nggak? saya nggak percaya kok surganya Yesus ada di surga kok. Kalau kamu Oh, kok percaya gitu ya kau percaya silakan. surgamu? Lah percayalah, orang Nabi Muhammad nggak pernah Surgamu kayak bohong. gimana? Yesus pernah bohong. Gini loh bro, kalau kita misalnya bertemu Surgamu sama kayak dua gimana? orang, Surgamu saya gimana? nggak tahu lah. Emang kamu tahu surga dari mana? Ya surgamu kan banyak ya udah diinfokan. Saya nggak tahu surga di saya. media Nah kamu sosial. tahu nggak surga kamu di mana? Gak mau ngakui. Saya nggak tahu surga itu posisinya di mana. Udah Bro. nyebutin. Bro, Surganya kayak gimana? saya mengikuti Nabi Muhammad bukan karena saya tahu surga ada di mana, tapi karena saya lihat Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, makanya pasti dia jujur. Apapun yang dia sampaikan pasti itu bukan dusta. Ketika kamu mengatakan kamu masuk surga gara-gara tahu surga ada di mana, emang kamu tahu surga ada di mana? Ya tahulah karena Tuhan Di mana yang letaknya? Tuhan Yesus yang tahu. Di mana? Ya di mana letak surga lu? Ya tunggu mati dulu lah, baru tahu Ya ketemu berarti Tuhan lu Yesus nggak dia tahu, aja. berarti lu Ya omong enggak lah. doang. Ya udahlah Nggak bukan omongan doang. Udah, lu nggak ada ini, nggak ada ilmu. Ya. Tuhannya lah yang bertobat, surganya yang kelihatan dari bumi. Ada lagi nggak yang lebih hebat daripada Kristen ini, teman-teman? Biar kita indahkan peradaban ini, teman-teman ya. Dan teman-teman kalau bisa dong poin-poin seperti ini pas dia bilang Tuhannya bertobat, kalian rekam, kalian sebarkan apa? Sebarkan ke seluruh alam. Kalau perlu kita tampilkan terus, putar terus. Kalian ini yang 200-an orang nih, kalau seandainya kekuatan netizen, kalian posting foto video aku, kalian sama menyebarkan siar aku loh. Ambil video itu, potong pas lagi dia bilang bahwa Tuhannya itu bertobat. Itu keren banget loh guys. Belum lagi ketika dia bilang, iya surga kami kelihatan di bumi. Itu tuh gitu aja tuh anak generasi kita akan nonton berulang dan mereka akan gokil nih orang gitu loh. Gitu loh caranya. Ya nanti aku akan ambil tim yang ada di belajar, tim relawan ya. Aku akan pilih di dalam grup aku yang namanya belajar, yang mau jadi tim relawan yang mendedikasikan TikToknya untuk memosting ulang kembali video aku yang dipotong-potong. Tolong untuk bisa disiarkan ke banyak orang supaya viralkan ke seluruh alam semesta loh. Banyak loh dari dulu-dulu video aku yang bisa dipotong-potong sama kalian, jawaban-jawaban oten yang koplak itu. Sebarkan aja supaya mereka sadar bahwa mereka itu hari ini mereka belum sadar kesalahan mereka. Nanti mereka lama-lama kan sadar, wah aku pernah ngomong gini ya dulu gitu. Ya.
It's Helena, hati-hati kamu menghujat Tuhan ya. Hati banyak yang sudah ditegur Tuhan dan mati karena hujat. Bukannya Tuhan nggak mau yang pernah mati gitu dan dikutuk gitu. Emang Yesus berani negur saya? Emang Tuhanmu berani sama saya negur saya gitu? Sorry nih, aku tanya nih, jujur nih, saya ini hamba Allah. Apa hak Yesus menegur saya? Coba, apa hak si Yesus tuh? Ya udah kamu coba, saya tunggu ya, saya tantang minggu ini Tuhan kamu negur saya ya. Kalau kamu tidak mati besok, berarti Tuhan kamu bukan Tuhan. Kalau kamu mati besok, berarti Tuhanmu Tuhan ya. Pastikan dirimu mati besok ya. Kalau kamu mati besok, berarti Tuhanmu Tuhan. Ya, saya akan sampaikan di publik. Kalau teman-teman si Itzela ini ya, saya tantang Tuhannya mematikan dia ya. Kalau dia mati besok, berarti Tuhannya Tuhan. Kalau dia masih hidup besok, berarti Tuhannya bukan Tuhan beneran ya. Saya tantang Tuhanmu 2 hari 2 malam, saya tungguin. Apa yang bisa dia lakukan ke saya? Saya challenge Tuhanmu itu. Kenapa? Saya tidak takut dengan iblis. Saya lebih takut kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada setan manapun saya tidak pernah takut. Ya. Apalagi kepada makhluk yang terkutuk saya tidak pernah takut. Tidak diizinkan saya oleh Allah saya takut kepada sembahan orang lain. Tapi kami tidak boleh menghujat sembahan kalian. Tapi kami nggak boleh takut. Kenapa? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berani untuk memata-matakan, menghancurkan patung berhala. Apalagi saya. Ya, begitu. Saya nggak pernah takut dengan sembahan kalian. Gitu ya. Mata ibu ini sama setan berubah. Waduh, udah pernah lihat mata setan ya, Bu? Atau ibu ngeliat mata setan pas ngaca gitu ya? Kalian itu ngancam-ngancam saya itu percuma. Ketakutan saya, kalau kalian mau lihat saya mental saya down itu ketika sudah tidak ada lagi penghafal Al-Quran di bumi ini, ketika tidak ada lagi ulama, baru mental saya down. Tapi selagi masih ada para ulama di dunia ini, ya, saya nggak pernah takut dengan sembahan kalian. Saya tantang sembahan kalian naik sekarang juga ke Komal ini. Ya, kalian mengancam-ancam saya dengan sembahan kalian tuh nggak ada gunanya. Saya bukan orang yang takut dengan sembahan kalian. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan saya adalah Allah, pencipta alam semesta dan yang menciptakan sembahan kalian. Mengancam-ngancam gue lo. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Sebenarnya tema kita ini adalah Tuhan Mukondo, dimana kita membahas ini untuk mengkomparasi dari pernyataan si Robert Lele. Duh, kenapa jadi ngelek ya? Aku ngelek ya teman-teman ya. Saya tidak mau berdebat sama orang yang dalam agamanya saja tidak sungguh-sungguh dia. Sok tahu kamu ya dek ya. Inilah mereka nih NPD teman-teman. It's Helena ini mentang-mentang dia mengaku bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Seolah-olah dia tahu persis bagaimana orang beragama. Dia nggak kenal saya, nggak pernah tinggal serumah dengan saya, tapi dia mengklaim bahwa saya termasuk orang yang tidak menjalankan agama saya. Inilah berbahayanya mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, mengaku-ngaku punya Tuhan dalam diri kita, sehingga kita kalau bicara minta dibenarkan oleh semua orang, padahal kita bukan siapa-siapa. Ini bahayanya kalau ngaku-ngaku anak Tuhan teman-teman. NPD. Itu loh. Sorry, saya tidak pernah menghujat sembahanmu dan saya tidak pernah menghujat agamamu. Bahkan yang mengatakan Tuhanmu terkutuk itu bukan saya. Justru kalian sendiri yang percaya Tuhan kalian terkutuk di Galatia pasal 3 ayat 13. Sorry ya, tadi yang mengatakan Tuhanmu bertobat itu adalah kawan-kawanmu sendiri. Yang mengatakan Tuhanmu ya berbagai macam cara yang kalian sebutkan ya, itu bukan saya kok. Ya udah, saya tunggu, saya tantang Tuhanmu untuk melakukan apa ke saya ya. Cewek ya, saya tunggu ya. Teman-teman, kalau Itzela besok masih hidup, berarti Tuhannya bukan Tuhan ya. Saya tantang Tuhannya menghabisi nyawanya besok. Nggak apa-apa, jangan diblokir, biarin aja. Saya justru suka memperlihatkan orang-orang seperti ini. Ini bukti kalau dia itu tantrum. Dia merasa bahwa saya adalah ancaman baginya, lalu dia menggunakan Tuhannya untuk mengancam orang lain. Jadi dia mengakui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang baperan. Ketika dia yakin Tuhannya adalah Tuhan yang gampang-gampang aja menghukum orang, nyenggol-nyenggol orang, berarti secara tidak langsung dia sudah mempercayai bahwa Tuhannya Tuhan yang baper.
Beda dengan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan kita ya. Allah tidak akan menghukum seseorang itu dengan semudah itu saja. Seperti Firaun, berapa kali Allah berikan kesempatan untuk ditobatkan, untuk bertobat, tapi tidak dia lakukan, baru dihukum. Begitu juga dengan orang-orang suku Ad dan suku kaum Lut ya. Jadi nggak gitu Allah mau hukum-hukum aja. Emang Tuhan kita Tuhan baperan. Nah, dia menggunakan nama Tuhannya lalu mengancam-ngancam orang lain, berarti ini narcissistic personality disorder. Orang yang menggunakan nama orang lain untuk mengancam orang lain. Itu dia orang-orang NPD. Ya, berarti dia percaya Tuhannya Tuhan yang baperan, apa-apa hukum. Mungkin selama ini dia berpikir kalau ada orang yang jatuh kecelakaan itu Tuhannya yang bikin. Mungkin kalau selama ini dia lihat ada orang yang keserimpet mobil itu berarti Tuhannya yang dorong. Mungkin saja dia berpikir seperti itu, ya. Mungkin dia berpikir seperti itu, sehingga dia barusan di kognitifnya mengancam saya, hati-hati lu, nanti lu diapa-apain Tuhan gua. Di sini dia secara tidak langsung membuktikan bahwa keyakinannya tentang Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah suka semena-mena gitu. Seperti itu. Beda ya dengan Islam ya. Dalam Islam sendiri dikatakan, kata Rasulullah, aku tidak datang untuk melaknat, tapi aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Memang kita beda mindset sih, paradigma kita beda dengan mereka. Tapi mereka nggak sadar konsekuensi logiknya ya, ketika mereka bilang bahwa nanti Tuhanku hukum kamu. Ya berarti Tuhannya baperan. Berarti dia percaya Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang semena-mena gitu, suka-suka bapak moyangnya aja menghukum-hukum orang gitu. Alhamdulillah ya, kita tuh beda ya. Itu konsekuensi logik loh guys, rasional itu. Kita tunggu aja, yang mau naik silakan. Tapi kalau yang aduh si Kepas lagi, apalagi si Kepas. Oh, udah pergi si Kepas. Tolonglah kalian yang sudah mengklaim dan mengakui Tuhan kalian berdosa, Tuhan kalian bertobat, nggak perlu lagi kalian diskusi sama aku. Kalian yang sudah mengakui Tuhan kalian 3 dan bla bla bla, nggak perlu lagi diskusi sama aku. Aku cuman pengen kalian bertanya sama aku. Benci banget mereka sama agama orang, benci sama agama kalian. Kayaknya benci sama agama kami kalian deh. Buktinya di sini saya ingin kalian yang bertanya tentang agama saya. Agama kalian nggak penting buat saya urusin, gitu. Sedih tidak dapat 2M. Emang ada yang janji ngasih gua 2M ya? Elizabeth, lu janji ngasih gua duit 2M, terus nggak jadi gitu. Elizabeth, lu sedih banget sih lihat umat Islam ada yang pegang duit 2M. Yang kelihatan banget tuh miskinnya, Kak. Uni edukasi please biar asik. Ya, saya kan sedang bahas Tuan Mokondo. Ini adalah tema yang diangkat oleh Robert Lele. Gitu. 2M takbir, Allahu Akbar. Ternyata Bunda Mila kaya ya, duitnya banyak. Kamu itu, emang kenapa Elizabeth? Aku kenapa Elizabeth? Emang ada yang janjiin aku uang 2M Elizabeth? Kayaknya belum ada deh yang janjiin aku duit 2M. Yang ada tuh yang janji mau nikahin aku. Elizabeth, lu kenapa? Lu kebayang duit 2M? Punya duit 200.000 nggak? 200.000 aja dulu usahain, Elizabeth, Kak Elizabeth. Mokondo itu artinya apa? Modal kenti aja. Uni adik cantik, manis, salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan, kakak. Mana nantang Elis TV? Mana nantang Elis TV? Apaan sih? Mana mau sama kau pilek mulu? Yang mau sama kau juga siapa? Berkuluk, busuk kayak risol basi, makan B2, muka juga pas-pas jelek. Jangan-jangan kau juga miskin. Yang mau sama kau juga nggak ada. Yang mau sama aku banyak. Hotel ini kadang-kadang nggak tahu diri banget ya. Dalam mukanya bulukan, hidupnya susah, tapi sok pula kaya depan orang gitu kan. Itu parah kali, tau gak sih? Udahlah banyak aibnya gitu, banyak kurangnya gitu, tuh ngaku pula dia anak-anak Tuhan gitu, ngaku pula masuk surga lagi. Kasian banget gitu.
Teman-teman, hari ini kita bahas tentang Tuan Mukondo sampai selesai ya. Dan saya masih menunggu orang-orang yang... Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah pria yang bertanggung jawab, kecil bekerja, menikah pakai mahar, dan bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Terbukti istri-istrinya betah dan bahagia sama dia. Bahkan memberi makan banyak orang dengan usahanya sendiri ya. Bukan cuma minta, ya Allah turun, nggak gitu aja gitu. Walaupun bisa dia nggak mau kayak gitu. Nah beda ya, beda kelas dengan Yesus. Yesus itu pernah nurunin makan tapi minta dulu sama orang, sama Tuhan gitu. Artinya bukan usaha dia sendiri gitu ya. Naik kuda, naik keledai dibantuin gitu. Itu beda banget, jomplang sekali gitu ya. Kalau menikah 9 kali mencret ke Rifa, lah nggak boleh saya menikah 9 kali loh. Kenapa saya harus menikah 9 kali? Yang mencret itu nanti yang dikawinin Tuhan, miliaran orang tuh. Aduh, siap-siap aja kalian nanti. Agama kamu Fris Jagon, emang agama aku kenapa? Hah? Aduh, mataku keluar nih. Sekali aja belum, gua udah punya anak. Tinggal aja ten, jangan beraninya typing, bener. Perempuan dan laki lagi tuh horor. Apa sih, nggak ngerti? Nggak ngerti bahasa kalian. Typing aja kalian nggak becus ya. Ya, typing aja nggak bisa ya Pak Bu ya. Apalagi menjawab pertanyaan dengan omongan ya Pak ya. Typing aja nggak bisa gitu. Nggak ngerti nggak sih sama omongan sendiri Pak? Agama kamu suka bahas-bahas agama orang. Kayaknya nggak ada deh kata Kristen dalam kitab gue. Kayaknya nggak penting deh bahas agama lu. Di sini tempat Oten bertanya tentang agama saya. Tapi di sini kalau Oten ngibul langsung akan saya ya babak belurin kalau dia ngibul gitu. Duh, enak banget guys karena ini lem bulu mata. Gatel jadi mata. Apalagi nih 2M kena prank, apalagi si Kores. Gue bingung ya, Oten ini kenapa ngebahas 2M? Pertama, yang punya duit 2M itu Bunda Mila. Yang kedua, Bunda Mila itu tidak pernah berkata akan memberikan uang 2M ke si A, ke si B, ke si C. Nggak pernah. Bunda Mila tuh cuma bilang begini, ada dana 2M untuk memulangkan Edis. Kenapa jadi kalian bilang kita kena prank? Kalian yang kena prank kali. Gue nggak pernah dengar Bunda Mila bakalan bagi-bagi duit 2M deh. Dia cuma bilang dia punya dana untuk memulangkan si Kudis TV. Aduh, kamu semangat? Ya udah semangat dong gue. Kalau saya semangat sekali. Saya kalau dengar orang Islam punya duit 2M untuk memulangkan penghujat, saya semangat banget. Kenapa emang? Emang berdosa gitu kalau kita semangat orang punya uang? Yang nggak aneh itu ketika orang punya uang kau yang meler gitu loh. Bunda Mila yang punya duit kau yang meler, kan lucu. Kalau aku mah semangat, seneng-seneng aja kalau orang punya duit banyak gitu. Ribut soal 2M itu menandakan kesenjangan sosial itu menyakitkan. Iya, makanya Oten itu kesenjangan sosialnya dengan umat Islam jauh sekali, jomplang gitu loh. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan uang sampai mati-matian untuk si Edis Kudis TV supaya bisa hidup bahagia dan tenang ya dengan mengumpulkan donasi gitu. Tapi mereka sendiri nggak makan, sampai ada yang ketipu gitu loh. Tapi ketika Bunda Mila uangnya sendiri, Oten pada sibuk gitu, kan lucu ya Pak ya. Oten udah berani naik ke sini nih. Yaudah deh, aku nyanyi buat kalian deh. Aku ini Bunda Gembala, dia lia yo 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 yo. Inilah kerja Bunda mengembala domba. Apa yang kau pikirkan lagi? Sini-sini anak domba, sini naik bertanya. Bunda akan menjelaskan perkara ketuhanan. Tapi jangan kalian tantrum, nanti Bunda minum-minum. Jangan pula kalian ngamuk, nanti Bunda semakin gemuk. Rasa sayangnya, lihat dari jauh Oten tantrum semua.
Rasa sayang sayange, ini tema Robert Lele, Tuhannya Mokondo. Kita ingin menjawab Tuhan mana yang Mokondo, Otennya langsung tantrum ngamuk-ngamuk gak karuan. Padahal kalau mereka bisa dan membuktikan Tuhannya bukan Mokondo, tinggal naik ku persilahkan. Rasa sayang sayange, lihat dari jauh Oten ngamuk semua. Ya begitulah Oten teman-teman ya, kebiasaan mereka itu adalah menghujat, menuduh nggak ada bukti, terus manipulatif, playing victim, impulsif, itu mereka rata-rata begitu. Kalian tahulah. Ya, tapi kita nggak boleh salahkan mereka dalam dogma mereka loh. Karena dalam keyakinan mereka, mereka itu seperti itu karena ada Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau mereka kejang, ayan, tantrum, ya itu Tuhannya yang ayan dan kejang, tantrum. Itu konsekuensi logik loh ya dari keyakinan mereka bahwa di dalam diri mereka ada Tuhan. Roh Kudus dalam Robert Lele tak mampu membela iman. Roh Kudus dalam Robert Lele pernah ngamuk nggak karuan. Jadi Roh Kudus dalam Robert Lele itu pernah ngamuk-ngamuk nggak karuan. Roh Kudus dalam Sophie Katul pernah nangis, pernah mewek, pernah mencak-mencak. Roh Kudus dalam badan Edis pernah nipu nenek-nenek. Jadi jangan salahkan mereka teman-teman. Mereka itu kalau sudah jadi Oten, itu Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Jadi kalau ada apa-apa dengan mereka, ya itu Tuhannya begitu. Beda kalau kita salah ya kitanya yang salah. Kalau kita benar ya bukan karena kita yang benar, tapi karena kita diberikan Allah petunjuk gitu. Tina Sitanggang, nenek sihir. Ya, dulu pernah perburuan penyihir teman-teman ya. Jadi ada namanya masa perburuan penyihir. Perburuan penyihir ini dimana orang Kristen beramai-ramai menghabisi perempuan-perempuan yang bertentangan dengan agama mereka ya. Dan perempuan-perempuan ini dibakar hidup-hidup seperti yang terjadi kepada Ipatia. Nih ya, ini terjadi dulu ya. Nih aku kasih kalian datanya ya. Jadi terulang kembali di mana mereka mengatakan saya penyihir. Nah, untung mereka itu minoritas, bukan mayoritas, dan untung mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun ke aku. Sempat mereka itu mayoritas, aku sudah dibakar hidup-hidup sama mereka. Kenapa? Karena dulu mereka seperti itu. Ini faktanya ya, dan history will repeat itself ya. Mungkin kalian lihat ini, eksekusi para perempuan yang dituduh penyihir ratusan tahun lalu masih terasa dampaknya hingga kini ya. Nih, sebuah buku baru How to Kill a Witch membangkitkan kembali masa kelam sejarah perburuan penyihir dengan kisah yang mengerikan. Bahkan kini sebuah tartan atau motif kain khas Scotland resmi diluncurkan untuk mengenang mereka yang disiksa dan dibun-bun. Ketika Raja James berlayar pulang Scotland bersama istrinya Anne dari Denmark, perjalanan mereka dihantam badai. Hal ini sebenarnya bisa terjadi di Laut Utara yang terkenal ganas. Namun sang raja yakin badai itu adalah ulah iblis dan para penyihir. Peristiwa yang terjadi pada 1589 dilanjutkan dengan peristiwa pengadilan penyihir North Berwick yang kemudian memicu gelombang perburuan penyihir. Antara 1500 sampai 1700, sekitar 200 tahunan ya. Perburuan penyihir melanda Skotlandia. Lebih dari 4.000 orang dituduh, ribuan antaranya mereka dieksekusi mati. Nah, dalam proses terjadi penyiksaan yang tak terbayangkan, dari penjepit jempol, sepatu penghancur kaki, hingga witch bridle, alat kekang kejam yang melukai kepala dan mulut korban. Memang keji mereka ini, memang aduh nggak mungkin mereka ini ya itu, tapi Tuhannya sih. Di Norweg dan Amrik, perburuan dan pengadilan penyihir berlangsung pada periode yang sama. Para korban yang dieksekusi mati telah dikenang melalui berbagai peringatan. Kini di Skotlandia sebuah tartan baru telah resmi diluncurkan ya. Di sisi lain, estetika penyihir semakin populer di berbagai belahan dunia. Witch Talk, komunitas penyihir di TikTok terus tumbuh, kayak Witch Court masih digemari. Ini ya di sini ya. Mana ya? Mana lagi? Jadi ini teman-teman ya, ini dia, ini bukunya. Ngeri loh kelakuan si anak-anak Tuhan ini dulu teman-teman ya, mengerikan. Kelakuan anak-anak Tuhan ini mengerikan sekali. Dan kalian tahu nggak tentang pembun-bunan terhadap penyihir itu ada di kitab mereka loh, di dalam kitab Ulangan kalau tidak salah itu. Kalau ada perempuan penyihir di depan kan, bun-bunlah dia. Itulah dasarnya teman-teman. Masalahnya Tuhannya nggak ngajarin cara membedakan mana penyihir mana bukan. Pokoknya tuduh aja udah, habis itu dibun-bun. Ya, ini aku tunjukin datanya ya. Aduh parah teman-teman, ayat suruh untuk bun-bun penyihir. Pokoknya mereka tuh kayak
Keluaran 22 nomor 18 teman-teman. Ini ada dalilnya. Ini yang dipakai mereka buat menghabisi nyawa-nyawa orang-orang yang tidak salah. Dan kalian tahu nggak spesifiknya yang dituduh penyihir itu adalah perempuan. Makanya perempuan itu ditindas zaman dulu. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup tuh. Mereka disuruh untuk habisi nyawa orang. Makanya dulu perburuan penyihir itu parah sekali, terjadi sekitar 200-an tahun. Ribuan perempuan jadi korban, salah satu diantaranya adalah Hipatia. Kalian tahu yang menghabisi nyawa Hipatia itu patria gereja. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.